kalau hari ini kita membicarakan ini, jangan lupa, ini pintu gerbang semakin hancurnya Caplin Makassar. Karena apa? Karena ini membuat transaksi-transaksi mereka ke depan makin rusak. Apalagi seandainya bulan sabit yang saya sampaikan tadi, kalau sampai ke orang bulan sabit, kalau di sini palang merah Indonesia. Ini lagi di tangan beliau, tapi saya hebat nih. Permesta kok cepat kali baca analisa saya kemana. Ini pemain nih, ini pemain ini. Ya, ini salah satu agen Mossad. Agen properti. Ya, mungkin Pak Putih masih ada tambahan untuk kita bikin pencerahan bagi rakyat Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke ya. Ya, mungkin ada pencerahan bagi kita strategi perang yang terjadi di apa? Kemudian dampaknya kepada negara kita itu yang bagus karena konsumsi informasi di sini ada konsumsi orang Indonesia, Pak. Iya, iya. Bukan konsumsi orang mana ya dari kita. Penduduknya hampir 280 juta. Iya. Itu iya, konsumsinya di situ. Oleh dampaknya perang itu terhadap negara kita itu yang luar biasa, Pak. Saya melihat begini, Pak. Dampaknya sangat efektif bagi Indonesia seandainya yang pertama, Prabowo mengizinkan Republik Malta membuka perwakilannya menjadi kedutaan besar berdiri resmi, bukan lagi Komjen Kehormatan. Kemudian yang paling utama Israel menjadi mitra negara kita. Itu paling bagus. Kalaupun tidak, Republik Malta. Karena apa? Ini NATO secara otomatis dengan yang sejak lahir sudah kaki dua namanya Erdogan ini, manuvernya sudah langsung terbaca nih sama teman-teman kita. Makanya saya analisa ini saya berbagi di sini. Karena apa? Ini mau mengulangi bagaimana di abad ke-12 Turki itu bisa menguasai. Nah, dan ini dia pakai nggak orang lain, dia pakai anaknya sendiri yang mendirikan perusahaan raksasa di Israel. Dan yang bisa mematahkan ini cuman Republik Malta, negara kecil. Karena kalau Republik ini sekarang sudah menjadi pusat perdagangan penghubung antara Asia ke Eropa. Dan Indonesia baru mengizinkan Malta ini hanya menjadi Komjen Kehormatan. Ada di Medan, ada di Jakarta di 2 titik. Kita nggak sebut itulah. Tapi tempat-tempat ini adalah menjadi pasca Prabowo ini menjadi presiden, orang banyak berhubungan dengan Komjen Kehormatan ini untuk membangun kepercayaan baru tentang apa? Tentang perdagangan. Kita nggak cerita investasi raksasa dulu ya, tentang perdagangan kebutuhan Eropa. Yang di sana menjadi penghubung juga dengan pedagang Asia Pasifik. Orang nggak pernah tahu perdagangan Asia Pasifik ini besar sekali. Kenapa ada orang-orang Arab ya bisa datang ke Indonesia sebagai pedagang-pedagang? Mereka hanya bilang untuk wewangian, padahal semua dia dagangin. Tapi yang expose mereka membeli kayu cendana ini enggak, mereka dagangnya besar sekali sebenarnya. Tapi mereka memakai siapa mitra mereka? Coba analisa. Ya, Singapura, India. Ya, Singapura sama India karena mereka ini tidak terlalu percaya dengan Malaysia. Ya, orang-orang Arab tidak begitu percaya dengan Malaysia ya. Tapi mereka lebih enak transaksinya dengan Singapura karena hanya bayar komitmen fee 7%. Ya, mereka bayar 7%, mereka bisa mendapat
permit legalitas mereka beli dengan harga bisa markup sampai 150%. Jadi dari surat aja mereka sudah menang, bayar 7%, naikkan harga 150%. Dan barang-barang dari Republik Indonesia ini masuk ke sana. Coba bayangkan saudara ya, kita satu aja nih, ini kan banyak yang di Eropa nih. Kita punya pala, kita punya buah pala ya, 10 butir itu di Eropa itu bisa dijual dengan harga berapa, nggak tahu nggak itu? Coba buah pala Indonesia, ya, 5 butir itu bisa sampai 10 euro loh. Ya, itu yang kualitas jelek. Kemudian kopi kita, ya, cengkeh kita, kayu manis kita. Dan selama ini diabaikan oleh bangsa ini karena mereka lebih merelakan transaksi melalui India dengan apa namanya dengan Singapura. Tetapi begitu China mulai masuk, China disebarkan isu. Yang sebarkan isu ini Singapura. Sebenarnya Singapura punya peran penting menghancurkan nama baik pengusaha-pengusaha keturunan China yang ada di Indonesia. Mereka ekspos dari bawah tanah. Sehingga apa? Kita lebih banyak berdagang dengan siapa? Dengan orang India akhirnya. Jadi Taipan itu sekarang coba jangan main-main loh dengan India ini. India pasca Soeharto jatuh, mereka membesarkan kukunya kemana-mana. Ya, boleh aja Singapura senang sama pengusaha-pengusaha Tionghoa, tapi di bawah tanah mereka sedang menghancurkan. Jadi akhirnya apa? Pengusaha lokal tidak bisa punya tempat lagi kepada mitra-mitra ke depan. Karena mereka tetap harus menjual melalui Singapura. Nah, makanya kita senang kalau hari ini kita membicarakan ini, jangan lupa, ini pintu gerbang semakin hancurnya Caplin Makassar. Karena apa? Karena ini membuat transaksi-transaksi mereka ke depan makin rusak. Apalagi seandainya bulan sabit yang saya sampaikan tadi, kalau sampai ke orang bulan sabit, kalau di sini palang merah Indonesia. Ini lagi di tangan beliau, tapi saya hebat nih. Permesta kok cepat kali baca analisa saya kemana. Ini pemain ini. Ya, saya masuk ke itu benar dikatakan oleh itu walaupun Pak Putih di Indonesia saya dulu yang bicarakan tadi itu benar real, yang bicara biji pala. Jangan kamu heran bahwa kekuasaan ekonomi itu dikuasai India, di Amerika kuasai India. Teman-teman ya. Kalau dengan ini adalah di foto ini adalah salah satu konsul Jenderal Republik Indonesia, namanya Bapak Winanto tadi, dia konsul 2004. Nah, kita diskusi, kita bilang tolonglah Pak, cari pejabat-pejabat atau pegawai-pegawai yang ada di KJRI itu terjun ke lapangan dong. Lihat di pasar-pasar itu. Ternyata apa yang dikatakan Pak Putih sama. Barang milik kita dari pala, cengki, ya, kopra, saya bilang kopra. Pala, cengkiri, kopra, sama apa itu. Itu semua dikuasai oleh India, made in India. Belum kita bicara kelapa, Pak. Kelapa yang saya bilang, coconut, milk coconut, itu dikuasai Thailand, bukan Indonesia, Malaysia. Kemudian ikan, Pak. Ini saya cuma kasih gambaran, barangkali ya saya bersyukur nanti kalau ada teman-teman saya di sini kayak Abu atau apa siapa aja datang ke saya kasih tunjuk. Ini coba lihat ini. Bahan-bahan ini lebih populer di negara kita, lebih banyak produksinya. Kenapa dia dikuasai oleh negara-negara tetangga? Tapi Kemenlu nggak mau buka mata, Pak. Persis. Mereka tutup mata. Bicara ikan, Pak. Kita kan heboh kalau bilang ikan tuna, kan? Benar kan? Ambil di Maluku ribuan ton. Mas, nggak pernah saya lihat ikan kaleng itu dibilang made in Indonesia. No, nothing. Paling kurang Malaysia, Pak. Begitu juga buah-buahan, Pak. Nanti saya ini cuma kritik kepada itu, yang saya mau mengatakan kenapa saya ada again kepada negara. Karena mau melihat kenyataan seperti itu gitu. Bagaimana
kualitas lah. Negara kita kalau ngomong di dalam negeri melangit gitu. Tapi secara dia keluar nggak ada apa-apa. Oleh sebab itu kalau Prabowo dengar, ya Prabowo rekrut saya, Prabowo kasih referensi nama saya, baru saya ajak Kemenlu itu yang pejabat jalan ke pasar-pasar yang ada di Amerika. Baru saya tunjukin, inilah produk kita yang ada dalam negeri. Dikatakan kekayaan alam kita kaya, ya. Tapi di kalengnya made in. Ini saya kasih tunjuk satu lah, supaya teman-teman di sini ada bukti ya. Ambil satu aja. Nih, saya kadang-kadang capek ngomong nggak ada bukti. Ini coconut milk. Tunggu saya like. Ini coconut milk supaya teman-teman saya senang bicara ke sini supaya membuktikan apa yang Pak Teddy katakan benar gitu. Ini coconut milk. Nih. Coconut milk. Ini milk Susu apa? itu ya, Pak? Thailand ini. Thailand ini. Bukan Thailand sebenarnya produksi kelapa paling banyak Nusantara kita ini. Tapi iya, Nusantara kita, cuman anehnya negara kita ini, bisa bilang negara goblok tidak, negara apa tidak. kita Itu ditulis unsweet, ya, ini made in. kita kirim Ini saya maksud, ya ini saya maksud, bagaimana ada perubahan signifikan di negara kita. Jangan bicaralah di dalam negeri menggiring rakyat itu dalam satu orasi yang tidak masuk akal gitu. padahal Tapi bangun pabrik Pak Oil, TPO itu. Indonesia produksi terbesar ini. Saya tanya, kunci perdagangan siapa? Buka di YouTube, buka di Google. Kalau bukan Malaysia sama Belanda. sama Belanda. Ya, itu baca, bukan diplomasi, baca gitu. Sumber informasi. Kemudian kita bicara nikel, Pak. Bukan kita yang itu persoalannya. Itu persoalan saya bilang, ini ya sudah melebar ya masalah itu ya Pak Putih. Karena saya senang dengan Pak Putih tadi bicara sudah nyambung bicara pala Ini- apa semua. Karena ini harus dipertahankan. Inilah yang mau digenggam oleh kartel. Kartel ini Pak. Ya, ini kartel Pak. Sampai kopi kita Pak, sertifikatnya di Amerika sama di Inggris. Iya. Kebunnya di sini loh. Indonesia, di Aceh. Tapi sertifikasinya ke Inggris kita, ke Amerika. Kita orang Papua tidak bisa lagi orang Indonesia beli kopi dari Papua. Nggak bisa. Lebih enak kita beli kopi Papua di Inggris sama di Amerika. Kita Iya, benar. orang Indonesia susah. Enggak Indonesia itu enggak mengerti franchise itu. Di sini ada Sumatera Coffee Pak di Starbucks itu. Tapi apakah franchise-nya Sumatera Coffee dibayar oleh Starbucks pakai Java Coffee? Java Coffee itu bukan franchise Indonesia, walaupun menggunakan Java. Bukan loss semua loss. Ya, memang rusak. Saya bilang rusak negara. Itu yang saya kritik dari dulu. Tapi ya teman-teman aja yang di YouTube yang kritis itu. Kami di sini ya kalau saya jujur aja sudah mapan hidup. Ngapain mau mikir bangsa? Kalau saya egois mikir, ngapain saya mikir bangsa dan negara? Ya semua udah ada ya Pak Putih, ya kan? Persoalan di situ. Pak Teddy, Ya. Pak Teddy, kalau bicara santan, Thailand memang punya 6 sampai 7 merek yang diekspor ke seluruh dunia. Iya. Tapi terus terang santan karanya dari Riau di Indonesia itu lebih baik dari yang terbaik di Filipina maupun di Thailand. Ya, lihat Pak Putih, dengar. Cuman pemasarannya tidak bisa sebanyak seperti yang dilakukan Filipina maupun Thailand. Iya. Tapi pabriknya itu pabrik modern dibuat oleh perusahaan Belanda dengan teknisi Belanda dan saya pernah ketemu dengan salah satu teknisinya. Saya ketemunya di luar bukan di sini. Kalau ingin coba beli santan kara itu yang di kotak Tetra Bricks itu, yang kotak karton Tetra Bricks. Yes. Saya keluarin yang di kotak ya. Saya keluarin lagi. Dibandingkan dengan yang di Thailand. Ya. Masih lebih bagus yang Indonesia punya. Wanginya sangat beda wanginya. Cuma kalau mereka memang yang Thailand essence
perbedaannya, Indonesia sudah cukup lama memproduksi kelapa hibrida. Kelapa yang lebih pendek, lebih cepat panennya. Nah, kelapa hibrida itu santannya itu tidak sebagus kelapa nenek moyang yang tingginya itu lebih dari 12 meter. Seperti yang ada di Lampung, yang ada di Minahasa. Ya. Kita banyak kayak kelapa-kelapa yang dijual di Jakarta ini sebagian besar itu kelapa hibrida itu. Produksinya lebih banyak, lebih mudah. Artinya pada usia yang lebih muda sudah dipanen. Ya. Tapi kelapa hibrida itu tidak bisa dibuat virgin coconut oil. Karena kualitas minyaknya berbeda. Dan asam lauratnya lebih rendah. Asam dia Pak memang. Virgin coconut oil yang bagus itu minimum asam lauratnya harus 58%. Jadi jangan bilang produksi kita kalah gitu. Dalam hal jumlah memang kalah. Kopi contohnya. Kopi dari suatu negara, varietas elitnya yang terbanyak itu Indonesia. Eksportir kopi terbesar di dunia itu Brasil, yang kedua Vietnam, ketiga Indonesia. Ekspor Indonesia itu tidak sampai setengah ekspor Vietnam. Tapi kopi Vietnam itu jauh di bawah kelas kopi Indonesia. Nah, makanya kenapa kopi Indonesia nggak bisa merajai dunia? Karena kita begitu banyak varietas, tapi jumlah kuantitasnya rendah. Ya. Tiap daerah punya spesifik sendiri, rasa dan jenisnya. Tapi kalau diadu di dunia internasional pada pemilihan juara, kopi Indonesia udah berkali-kali dapat juara dunia loh. Sis Pak. Cuma kalau you Interupsi, bicara Pak. Interupsi boleh? Ini ada yang ngantri, Pak. Iya. Silakan. Itu Tasya, kayaknya Tasya, SK. Bu Dora, baru Pak SK ya. Sorry, Pak Bahari. Silakan. Masuk Tasya. Ya, halo Pak. Jadi saya cuma mau ngasih tahu